Ya kan saya coba dulu, kainnya enak, dingin, ya kan. So dia itu samping kiri juga posisinya udah makhluk, udah nggak asing lah bagian anak muda Kota Balikpapan. Seorang sosok yang sangat inspiratif juga, influencer juga. Nah ini ada Bang Boim nih, makasih loh Bang ya. Iya Bang, ayo Bang. Iya ini Bang Yasir boleh pakai ya, Bang Yasir ya. Apalagi ternyata Bang Boim teman adik-adik di Malaysia sekolahnya. Ini lulusan Malaysia guys. Gila keren sih. Saya sahabat Yasir Balikpapan. Iya, gak ada yang marah kan? Enggak ada. Oh iya sih. Enggak ada, bajunya apa yang enggak ada. Tuh, kan lipat begini ya kan? Bisa. Anak muda. Nih guys, ini hebat nih. Toko muda sendiri. Ya kan Bang Boim. Bisa buat logo sendiri. Nah, namanya The Fidel nih. Nama ini mahal loh. Langsung dari Prancis. Ya Bang ya? Iya betul Bang, ini. Fidel artinya apa Bang? Jauh-jauh amat. Ini ngasih lihat. Ini. Oh iya kan? Sambil ini training. Nih, kas. Cuma agak tebal juga ini kayak Nih Bang, panas gitu nih. Nih. Nah, ini Halo asik BPN nih. kan, ya kan? Ini kayaknya begini enak nih. Iya, kain lokal nih, cuman lebih tipis nih. Oh ini ya. Ya gambarnya beruang kan. I love Boim. Gitu? BPN. Oh BPN, Bang Boim bikin Bang Boim lagi. Keren guys. Ini harus didukung nih. Buatan anak lokal Balikpapan. Nggak apa-apa. Iya Bang, mau tanya ini. Iya, Bang. Ini Gimana, kain Bang? ini sama kain ini bedanya apa? Bang? Ya, bedanya kalau kita kain yang ini tuh kain buatan lokal, Iya, ya kan. Nah, kalau yang kain yang bajunya Abang ini buatan luar. Oh gitu Buatan Bang, luar. tapi nggak ada pakai corona kan Bang? Nggak ada. Nggak ada ya. Betul aman juga, ya? betul juga, betul. Karena ini iya. sahabat Yasir loh Iya, Bang. iya, Jangan betul, sampai betul. ini sahabat corona loh ya. Iya, iya, betul, betul. Bang. Iya, tapi ini enak lah. Ini Iya. kan, ini Bang Boim sama Bang Boim nih. Kok inspiratif, inspirator juga anak muda. Ya, termasuk Bang. Influencer juga. Nah, nanti kita banyak-banyak ngobrol dengan beliau Iya. lah. Ini kebetulan sahabat Yasir nih juga buat baju juga tempat beliau. Ya, mudah-mudahan berkah lah Bang ya. Ya, mendukung Bang Yasir, mendukung UKM-UKM lokal juga buat Ya, kita karena kan. Musikadin juga kan sebagai Iya. wadahnya pelaku usaha UMKM juga masuk di dalam. Iya, betul. Jadi saya harus banyak nanya lah. Nanya, betul. Bang. Sama pelaku UMKM, masalahnya apa, suka dinamikanya apa. Betul. Ya Bang Boim ya. Betul Bang, betul Bang. Jadi bisa berhasil ya, cukup berhasil. Gimana gitu Bang? Nanti Iya. butuh masukan buat teman-teman Iya. anak-anak muda yang bisa berkreasi. Ya minimal ngikuti jejak Bang Boim lah. Ya, butuh support lah kita dari Kadin juga. Iya, Bang Boim. Aman aja Bang. Siap Bang. Jadi yang mana lagi nih Bang? Ada lagi, Bang? Ini kita borong nih kayak di mall aja kita nih, Cep. Waduh. Ini Maxim. Nih, Maxim kali Balikpapan buat kita juga. Oh, ini lebih bukan waterproof ya? Oh ya, ini jaket yang ini sama nih. Kita ambil inspirasi kayak gitu. Tapi ini ambil model dari mana nih Bang? Ini kita ngambil inspirasi dari situ, cuman kita create sendiri. Ini jadi kalau bisa dilipat-lipat bisa jadi tas Bang. Serius ini bisa bolak-balik? Iya, enggak bisa jadi tas. Ah, bener lah. Jadi tas gitu. Jadi Hebat kan? Orang anak Balikpapan, jaketnya bisa jadi tas. Terakhir bisa Bisa. jadi apa nih? Jadi sepatu lagi usahanya. nah ini gini-giniin. Lah ini menyimpan ini semua, oh jadi biar Iya, biar bawanya enak hand gitu. carry-nya juga enak Iya. ya? Oh, Kita taruh di iya. jok motor gitu kan. Tapi Aman. ini waterproof. Waterproof kalau ini. Ini waterproof. Waterproof. Ya? Oh, guys. Jadi jaket bisa jadi tas. Tapi udah sold out. Depannya boleh, Iya. waterproof, ya kan? Ada atasnya juga, kayaknya juga nggak panas-panas amat. Ini kita lihat belakangnya apa ini tulisannya sih? Ini Tango Foxtrot. Operation Borneo. Ini kita lagi kemarin tuh inspirasinya tentang waktu zaman perang dunia gitu di Borneo gitu-gitu. Nah, Begitu Bang ya, Boim ya? ya, jadi kita ngambilnya nggak lepas dari Borneo lah. Memang ente sukanya perang-perang mulu ya urusannya. Kontennya perang-perang mulu ya Bang ya. Nggak senangnya mau Balikpapan pokoknya. Jadi kita ambil konsepnya Balikpapan. Jadi guys, ini harus kita ikutin lah. Nanti kita banyak dapat masukan lah. Kalau bahasa Arabnya irsyadat wa taujihat min Bang Boim. The advice coming from Bang Boim. We can talk furthermore. I think this is to get stuff. You can use it as well for your style, for the young style. This is good one. Yes. Nah guys, ini kita lanjut lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol sama Bang Boim. Bang, ini kan baju kan ternyata yang saya tanya tadi ngobrol sempat. Bang Boim luar biasa loh. Dia dapat orderan, misalnya 300 harus selesai dalam waktu 1-2 hari. Iya tuh 2 hari. Nah, sementara yang saya lihat di kantor ini percetakannya di mana, siapa yang buat kecil.
tapi bisa dapat cetakan besar dan bisa memuaskan customer, itu yang penting. Betul bang, emang susah bang ternyata di Balikpapan nih, karena kebanyakan orang-orang Balikpapan ini kan pengen buat baju cepet, baru habis hari ini juga jadi gitu. Kita juga kekurangan bahan baku gitu ya, bahan baku kan juga susah yang jual di sini ya. Jadi kita buat ini. Akhirnya kita punya alat semua segala macem, kayaknya harus standby di sini gitu, supaya produksi bisa cepet gitu. Supaya produksi bisa Tapi alat-alatnya di mana bang? Alat-alat di sini bang, itu ini kalau kita ini kan namanya kan pakai polyflex nih bang. Nah pakai polyflex ini nanti di cutting pakai mesin cutting. Oke. Baru nanti di press pakai mesin press. Oh gitu, tapi bahan sudah ada ya? Bahan sudah ada, jadi tinggal warna apa itu tinggal kita cutting. Prosesnya kayak buat cutting stiker, cuman Gitu, Bang. ditempelnya di baju. Tapi harga berapa nih bang? Apanya bang? Harganya itu kita terjangkau nggak sih? Terjangkau sebenarnya. Kalau di putih itu biasanya di 65-an. Oke. Kalau di warna biasanya di 75-an. Oh begitu, murah dong? Iya murah. Kayaknya bagus, terjangkau. Harusnya... Kayaknya nggak ada belahan samping nih bang. Nggak ada? jahitan samping. Oh keren. Ya kan? Kayak bermor. Keren. Bang Boim harga murah, ya kan? Ternyata bisa bersaing. Biasanya kan di Jakarta kan pasarannya begini kan udah 100.000. Bang Boim bisa jual 75, 85 langsung ke Bang Boim. Terus saya mau tanya, nih bang, ente dulu ini ceritanya kan sekolah di Malaysia. Iya bang. Jurusan apa sih? Saya jurusan bisnis administration waktu itu. Oke, ente BA, anak MBA. MBA, abang masternya, Ya. ya kan, abang masternya. Ini BA, anak MBA. Iya, MBA. Abang Jadi lebih seniornya. lebih seniornya. Iya, ya udah pas sudah posisinya kan. Tinggal sekolahnya, tapi ente bisa lari ke percetakan begini. Iya, karena emang waktu kuliah kita senangnya emang dunia kreatif bang. Jadi kena merchandise, senang buat baju, senang koleksi sepatu gitu-gitu. Biasanya kan orang luar itu kan maunya yang high class lah. Iya. Misalnya di konstruksi atau di migas atau di minyak. Tapi Bang Boim melihat ternyata lebih suka di industri kreatif. Kenapa sih Bang? Cuannya lebih gede atau Enggak gimana juga sih? sih Bang, karena kita ngelihat kayaknya Balikpapan kemarin tuh pas saya kan baru balik kan 2008 2009. Pulang Balikpapan tuh kayak nggak ada aja dunia kreatif, memang nggak ada gitu. Serius? Cuma kita nggak punya. Abang mungkin nggak ngikutin ya, karena kan saya ngikutin udah lama nih waktu ini mah pokoknya pas sekolah ini kan. mulu Iya deh. sih, waktu sekolah mulu sih Abang. Jadi Mikir nggak banyak-banyak, ada ya tuh. Allah, ya Ya, kan? amin. Nah akhirnya akhirnya kita main dunia kreatif aja lah. Maksudnya bantuin teman-teman komunitas yang kecil-kecil, mulai dari musik, fashionnya, baru tukang gambarnya, foto video, multimedia. Jadi abang ini sekaligus supervisi juga? Ya kita sekaligus kreator sih kalau saya ngomongnya. Oh, Bang. kreator ya. Jadi kita buatin acaranya, buatin Banyak sih Banyak pastinya sih. Bang yang bisa nyetak, yang bisa nyablon, tapi yang punya touching kreator Ya. sebagai main artinya main otaknya Ya. itu kan. Nah itu juga touchingnya orang, pendekatannya seperti apa itu tidak mudah. iya ke Maka, komunitas-komunitas ini lah. Bang Boim keren loh, ya wajar sih bos. Lulusan Malaysia kalau nggak jadi kreator ya repot lah. Cuman kan itu kan kemarin kita kan pas pulang kan banyak juga Bang anak Balikpapan yang pulang kagak pulang. Biasanya kan udah habis biasanya di Jogja atau di mana Males. udah malas pulang kan. Males, bingung mau kerjanya Dimarahin apa. mamanya apa gitu, takut Iya. diinin mamanya. Kalau kita ya pulang aja lah, mau nggak mau sudah. Mau siapa lagi kalau nggak kita yang anak Balikpapan kan ya? Ini hebat loh. Harus Bang Boim. pulang sendiri. Jadi prinsipnya Bang ya dari kita untuk kita buat kita. Iya. Nah ini sebagai inspirasi bagi anak muda yang senang dengan industri kreatif, belajar sama Bang Boim. Iya. Iya, Harus, Bang, ya? ya harus orang Balikpapan yang ngebangun kota kita sendiri Bang. Makanya Bang, ya kami juga di Kadin kan sering juga menyuarakan juga sih Betul, sama betul. pemerintah. Artinya kan pemerintah keberpihakannya terhadap teman-teman UMKM Iya. yang sektor industri kreatif ini penting juga untuk bisa didengar lah dan memang berpihakannya ada. Jadi kalau mereka bisa hidup kan berarti kan sebagai penggerak ekonomi juga. Betul, betul. Daya saing kota juga kita nggak kalah dari yang lain. Betul. Yang outputnya kan PAD juga. PAD juga betul. Ya, kayak kalau kita ke Bandung kan di situ ada joget. Ya, ya kan? gitu. Nah kita harapan kita nih Bang Boim ke Bali. yang gerai-gerai pinggir jalan. Ya. Ya kan apa namanya Bang Boim brand. Iya. Ya, apa ya namanya ya? Kalau kita sih pengennya tetap brand kita sendiri Duvidel dengan Mana tulisan bisa ya, Emang saya BPN. pikir Bang Boim kepalanya agak pelontos gitu kan. Kepalanya gagal, lalu begini ya kan, selama anak muda. Iya ya? Iya, enggak sih. Fidel ya? Iya, Duvidel aja sih. Tetap tetap Fidel sih. coba lihat. Fidel artinya apa Bang? Beriman. Beriman ya. Beriman. Siap. Bang, kalau misalnya ini Bang mau nanya, kita kan kayak UKM kan pengen ke Kadin, pengen Ya. join ke Kadin. Nah itu privilege yang kita dapat apa sih Bang kalau di Kadin? Itu biasanya kita banyak banget pengen tahu gitu, maksudnya pengen tahu ada bisa apa. Jadi gini, Gitu, Bang.
Nah, Kadin ini kan secara undang-undang kan wadahnya para pelaku usaha, termasuk juga UMKM. Nah biasanya kalau dari peluang-peluang bisnis yang dari luar masuk ke Kota Balikpapan, nah, mereka pasti meeting dan menanyakan juga dan memberikan informasi kepada Kadin. Nah misalnya kayak foreign direct investment. Terkait IKN. Nah, mereka nanti kan saya ada ketemu sama Dubes Singapura. Nanti minggu ini kan ada. Kemarin sudah ada Kanada, Amerika, habis itu juga Malaysia, habis itu juga ada dari Finlandia dan lain sebagainya lah. Mereka mau cari informasi-informasi, lalu mereka bawa delegasi mereka untuk mendapatkan informasi terkait apa yang cocok bisnis diterapkan dalam menyambut IKN. Nah, akhirnya kami tawarkan lah kemarin. Ada beberapa yang memang sudah lagi booming hit kan, kayak misalnya kayak properti, kayak misalnya kesehatan. Kan ini kan dari kesehatan, habis itu juga termasuk juga dari teman-teman yang berkonten pendidikan. Ini kan yang paling awal nih, karena yang datang kan nanti sekitar 1,4 juta orang ASN. Keluarganya kemarin sama Pak Jokowi, kita juga alhamdulillah diundang. Bang, itu total bisa hampir 5-7 juta orang yang datang ke Bumi Etam. Nah, apa yang kaitan dengan UMKM? Nah, UMKM ini kan rumus ekonomi kan begini, Bang. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka bertambah pula kebutuhan ekonomi. Jadi kalau kita tidak berubah, we don't change, dan kita tidak mau maju juga, dan kita tidak maju, ya otomatis ya kita akan musnah dengan sendirinya. Nah, fungsi Kadin untuk mewadahi teman-teman UMKM. Nah, UMKM itu biasanya dari program pusat kan banyak, dari Kadin pusat. Nah, siapa tahu misalnya advokasi di bidang UMKM, kami bisa adakan dari pusat, dari ketua-ketua bidang di bidang UMKM yang sudah eksis, yang bisa ekspor import. Nanti kerjasama sama Kementerian Perdagangan. Nah, jadi informasi-informasi itu yang bisa didapatkan teman-teman UMKM. Terus yang kedua, apa yang bisa didapatkan teman-teman UMKM? Nah, Kadin ini kan berafiliasi dan memang punya hubungan yang sangat baik dengan teman-teman BUMN. Terus habis itu yang kayak misalnya Pelindo, Kasapura, Pertamina, habis itu PDAM, nah lain sebagainya itu kalau mereka ingin misalnya kayak cetak baju ya kan, kebutuhannya mendadak, nah kami juga bisa menawarkan ke mereka, memfasilitasi gitu memfasilitasi. Oh iya, kalau memang Bapak misalnya Bang Boim, jadi free kok Bang, daftar di Kadin. Begitu memang ada permintaan dari mereka acara-acara besar, acara-acara luar kan mereka bingung cari informasi, kami bisa memberikan advice. Menggunakan UMKM ini buat baju, menggunakan misalnya yang media ini, media sosialnya memakai ini. Nah, paling Kadin sebatas informasi dan advokasi juga. Nanti kalau memang butuh pelatihan dan butuh memang peluang-peluang pekerjaan di bidang UMKM, kami bisa jembatani. Misalnya kayak contoh lagi yang mereka tanya, Pak di sini apa sih yang contohnya di ini dong Bang, contohnya yang udah pernah dilakuin Kadin di Balikpapan, misalnya ada salah satunya teman-teman Fokus, Forum Kreatif Usaha Bersama. Nah, ya kan, nah, Fokus itu kan awalnya mereka eksistensinya bisa dikatakan kurang. Nah, dan udah itu wadahnya juga kurang. Akhirnya Kadin hadir ngobrol dengan mereka, apa sih masalah mereka. Nah, tujuannya kan bukan hanya berangkat dari idealis saja, tetapi bagaimana mereka juga bisa ada juga eksistensinya di bidang komersil. Kami ada pendampingan. Caranya awal apa? Akhirnya kemarin kan mereka kumpulkan tuh, ada industri dari yang ekoprint, yang buat baju, termasuk juga yang senda tari, seni lukis, termasuk juga teater. Nah, untuk mereka bisa eksis butuh panggung yang besar. Ya kami fasilitasilah Kadin dengan hubungan kami baik dengan manajemen pihak ini. Nah, begitu dia posisinya mereka bisa tampil dan menampilkan, kan nanti urusan kami itu Pak, masalah tempat, masalah advokasi, sisanya konten mereka. Kami hanya memperkenalkan saja, mempromosikan. Ini loh hasil-hasil teman-teman UMKM di Balikpapan. Alhamdulillah. Dari itu masuk gedung kesenian, masuk juga ke Malaysia juga. Dubes kita perkenalkan dipakai. Iya, alhamdulillah. Mereka yang kayak
apa sih kemarin baju yang kayak daun-daun cetak-cetak, saya juga bingung itu. Kan lagi bicarakan green apa Iya, tuh? green ya. Musim-musim green ya, fashion green lah. Iya, fashion green lah. Pakai ini ternyata mereka responnya dan habis. Nah, akhirnya Itu silakan peran- minta kontaknya, langsung minta kontaknya. Ya kebutuhan mereka apa, siapa tahu bisa masuk pasar luar. Nah disitulah fungsi Kadin sebagai intermediaries. Iya. Yang barang tidak ketemu antara yang buat sama marketnya dapat. Peran sertanya Kadin itu ya Bang ya ternyata. Ya, Oke, broker aja, oke. tapi internasional punya. Karena kami kedatangan tamu-tamu, lalu kami menyajikan industri kreatif dan karya-karya anak Balikpapan yang bisa dijual di negara sana. Oke. Jadi itu salah satunya lah. Ya. Sama juga contohnya misalnya kayak kemarin Kadin panggil acara Liverpool Arsenal. Ya, oke. Ya kan? Nah, kebetulan saya juga sebagai promotornya, maksudnya Promotornya. Bang, Iya, isinya. iya. Share anak Balikpapan menggunakan stadion, sekaligus juga menggunakan kota, dan mereka juga mengamati industri kreatif anak Balikpapan, misalnya pakai shawl. Iya. Pak Wali Kota memberikan shawl. Oh, mereka senang banget selfie masuk ke internasional. Bawa ke Mangrove Center juga. Ya, jalan-jalan Ya, gitu. main golf juga bareng-bareng sama ex Liverpool Arsenal sama pemain timnas. Habis itu juga mengenalkan kota Balikpapan. Jadi banyak hal sih sebenarnya yang kalau Kadin Kadin itu lakuin terhadap ya. UMKM. Iya. Nah, ada juga kalau misalnya ada booth-booth yang Kadin biasa gratis. Kami juga punya binaan namanya Gerbang Entrepreneur. Dulu kan Pioneer Station. Pioneer Station. Pecahannya itu Gerbang Entrepreneur, ada 250 UMKM, diketuai sama siapa sih lupa aku itu agak gemuk-gemuk itu. Bukan. Boy. Bisa apa sih? Ya ada lah dia, Gerbang Entrepreneur. Nah, ada booth-booth itu, mereka lah menampilkan yang karya makanan-makanan untuk jualan. Sama juga nanti bulan depan nih, ada kami dapat undangan Mihas. Mihas Mihas. di Malaysia, Food and Beverage seluruh dunia. Oh, oke. Nah, kami disurati juga mengirimkan siapa yang ingin wakil yang terbaik dari konten Kalimantan Timur. Nah, Kadin diminta perwakilannya, ada sudah listnya. Kita kirimkan kayak kemarin juga ada Bang Billy juga, kenal kan? Billy Hipmi. Nah, sama juga Kadin kan datang Malaysia. Nah, mereka jual makanan, kita juga jual makanan juga ke mereka. Ya, kayak trading gitulah. Nah, kita mempertemukan. Nah, mudah-mudahan dari banyak event, dari banyak buka peluang, sisanya teman-teman lah mendapatkan manfaat maslahat dari itu semua. Nah, itu fungsi Kadin. Fungsi Kadin di situ. Ya. Itu jadi, sih yang kita perlu ya clear gitu kan ya, perlu tahu visi misinya. Oh. Jadi mungkin Bang Cukup Boim sih. kalau misalnya buat nanti kalau ada acara Kadin, ya kami juga minta bisa di endorse juga lah sama Bang Boim kan untuk support, menginformasikan kepada teman-teman UMKM, industri kreatif apa yang harus kami lakukan, atau pelatihan ya kan, nanti langsung Bang Boim bisa melihat ini, nanti marketnya biar sama Ketua Kadin lah. Ya. Kita cari Bang, Iya. kita duduk sama-sama, mitigasi masalah, bukan cari masalah Bang. Bukan. Ya. Habis itu kita berikan solusi yang terbaik bagi teman-teman UMKM sehingga bisa berdaya guna, bisa manfaat masalah bagi diri kita, keluarga kita, kelompok kita, dan bagi kota Balikpapan ke depannya. Mantap. Ya Bang Boim ya. Siap Bang. Jadi saya pikir cukup sudah. Ya Bang Boim ya, terima kasih loh Bang. Ya, sama-sama. Ini bisa invoice kan Bang? Nanti ke Tenang aja Bang, kita kes-kes aja Bang. Terima kasih loh Bang ya. Ya siap Bang. Sudah diterima dengan baik Bang. Mudah-mudahan bisa kita sinergi. Ya, saya terima kasih Bang. Saya nggak ada apa-apa ya Bang yang Persiba kemarin Bang ya. Bukan aku yang nulis loh Bang. Itu langsung dari Bapak, saya cuma desain.